Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner barengan sama saya lagi ya. Oke, mudah-mudahan Anda nggak bosan-bosannya untuk menikmati pemandangan yang ada di daerah Prigen dan sekitarnya ya. Karena untuk saat ini jangkauan saya masih di sini aja guys ya. Mudah-mudahan untuk yang ke depan kalau udah ini ya, udah lewat pandeminya, terus kemudian kita bisa ini ya, bisa pokoknya bisa kemana-mana dengan bebas gitu pasti ya. Saya akan usahain untuk berada di tempat lain juga ya. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini guys ya. Karena tanpa dukungan Anda memang channel ini bukan apa-apa ya. Dan makasih banget buat yang sudah subscribe, yang sudah like, terus kemudian kasih komentar juga, yang ngasih saran ya, terus kemudian ngasih ide gitu ya. Makasih banget pokoknya ya. Dan masih merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Kalau sekarang saya berada di Dusun Sentong ya. Nah, ini ada yang unik guys ya. Ada rumah yang cuma setengah aja ya. Tapi ini bukan rumah untuk ditinggali, kayaknya ini merupakan mungkin untuk kandang atau mungkin digunakan untuk tempat menyimpan peralatan untuk bertani gitu ya. Mungkin loh ya guys ya. Dan di sini kita bisa lihat juga ada lahan yang mungkin siap untuk ditanam lagi ya, tapi masih dibiarkan gitu. Terus ini nih guys. Ada tanaman putri malu ya, dan tanaman ini ya cukup unik lah guys ya. Mungkin ini disukai sama anak-anak kecil ya. Dan kalau kita ini ya, kita berada di luar negeri ini, menurut ini ya, orang yang pernah cerita ke saya ini pernah tinggal di Jerman gitu ya, karena memang orang Jerman. Kalau untuk ini ya, untuk tanaman kayak gini nih kita harus beli loh guys ya. Sementara kalau di desa ini kita bisa memperolehnya dengan mudah. Bahkan di tempat ini sangat subur gitu guys ya. Dan di sebelah sana itu pemandangannya Gunung Penanggungan ya. Oh ya, untuk tanaman putri malu tadi ya, lanjut lagi. Tanaman putri malu tadi itu kalau di luar negeri itu harganya bisa sampai 50.000 ya, satu pot gitu. Nah itu kan punya ini ya, punya nilai yang nggak murah gitu guys. Terus kemudian ini memang suasana yang ada di desa di sini. Ini pagi hari, saya nggak merekayasa karena ini memang bukan kebakaran juga ya, tapi ini memang kalau di desa ya kayak gitu ya. Biasanya kalau ada jerami yang numpuk itu dibakar. Dan ini memang bagi pejalan kaki seperti saya yang olahraga gitu, memang kalau lewat jalan kayak gini nih ya halangan banget gitu guys ya, karena bisa mengurangi oksigen gitulah ketika kita itu jalan ke sana ke sini gitu. Terus kemudian sawah yang ada di daerah Prigen yang kayak gini ini memang bisa dikategorikan itu udah mulai beralih fungsi menjadi lahan perumahan, pemukiman maksudnya, bukan perumahan. Dan kita bisa lihat bahwa di daerah yang ada di sini, kalau dulu mungkin nggak terlalu banyak guys ya, ada ini rumah di daerah Sentong, tapi sekarang udah ini ya, udah dibuat kayak gini. Terus kemudian jalannya itu dulu bukan dulu banget sih sebenarnya, beberapa tahun iya tahun yang lalu kalau nggak salah, pas saya datang ke sini itu jalannya nggak sebagus kayak gini ya. Tapi mungkin karena penduduknya itu udah ini ya di luar, terus kemudian pulang lagi ke sini, maka kebutuhan untuk membangun rumah yang bagus gitu ya, itu juga ini ya akhirnya harus dipenuhi juga sama si pemiliknya gitu guys. Terus di yang barusan kita
tadi itu kan salah satu bukti kalau penduduk yang ada di daerah sini juga membutuhkan rumah yang mungkin bagi orang-orang yang ada di sini tuh layak lah untuk ditinggali ya. Jadi mungkin biar merasa bahwa tinggal di desa itu biar nggak desa-desa banget ya, tapi di mana-mana itu masih ada sawah, dan itu kalau menurut saya sih keren banget ya. Kita bisa bisa menikmati suasana yang masih menghijau ketika ketika musim musim hujan kayak gitu ya. Dan untuk tanaman-tanaman yang ada di sini kalau misalnya kita berada di desa guys ya, itu bisa dikatakan ya gratis gitu guys ya. Kalau kita kenal sama orangnya, kita bisa dan bahkan kalau kita pun nggak kenal sama orangnya, kalau kita ngomong ya dan kita ngambilnya itu ya seperlunya aja pasti akan dikasih ya, karena ini di desa guys ya, beda sama kota. Kalau di kota kan segala sesuatu itu pasti ada imbal baliknya gitu, sementara kalau di desa sih enggak ya. Bahkan dulu ketika saya datang ke sini ke daerah persawahan, ya iseng-iseng aja di situ malah dikasih pisang ya. Oke, dan di video saya beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan ibu yang tadi ya. Dan sekarang saya ketemu lagi guys ya, ternyata masih ingat juga kayaknya dengan saya. Meskipun saya harus tutup muka karena memakai masker gitu. Tapi masih ingat guys ya, kalau kalau yang jalan-jalan itu kebetulan saya. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya. Pokoknya dukung channel ini ya supaya bisa berkembang gitu, bisa sinyalnya kebaca gitu guys ya, dengan Anda nonton, mengajak teman-teman Anda gitu ya untuk nonton, maka bisa terbaca, terdeteksi oleh penonton yang lainnya gitu guys. Terus kemudian ini saya juga mohon dukungannya ya guys ya, untuk yang tinggal di daerah Prigen dan sekitarnya, supaya channel ini bisa ya seenggak-enggaknya bisa jadi salah satu wakil gitulah untuk mempromosikan daerah-daerah yang ada di sudut-sudutnya Prigen gitu. Karena channel-channel yang ini di daerah Prigen sebenarnya kalau saya lihat ada sih banyak mungkin ya yang pada bikin channel, cuman kalau menurut saya bukannya saya bukannya itu mau menjelekkan channel yang lainnya atau atau mungkin mengatakan bahwa channel saya itu lebih bagus, itu enggak gitu ya. Cuman saya kalau untuk channel yang saya bikin saat ini memang saya ingin mempromosikan daerah suasana di daerah Tretes, Prigen dan sekitarnya gitu ya. Mungkin juga nggak menutup kemungkinan sih untuk daerah yang lainnya ya, cuman untuk daerah sini saya ingin menunjukkan daerah sini dari sisi yang lainnya ya, dari sisi yang positif gitu ya. Karena ada sih beberapa channel yang malah menunjukkan bahwa daerah Tretes, Prigen dan sekitarnya itu dari sisi yang negatif gitu ya. Tapi kalau saya bukannya saya ingin menutupi kondisi daerah Tretes dan sekitarnya gitu, enggak gitu ya. Cuman saya ingin ya seenggak-enggaknya membuat rasa percaya diri lah buat orang-orang yang ada di daerah Tretes terutama ya, supaya nggak minder ya berada di di hadapan teman-teman yang lainnya ya, yang berasal bukan dari daerah Tretes ya. Kalau untuk
latar belakangnya kenapa kok seperti itu, kenapa kok ada yang merasa minder rumahnya ada di Traites, mungkin bisa jawabannya ada di channel yang lainnya mungkin ya, kenapa seperti itu. Dan karena ya itu ditunjukkan hal-hal yang negatifnya itu, makanya saya bikin dari sisi yang lainnya guys gitu, supaya punya pandangan atau sisi yang lainnya yang berbeda itu ya. Oke guys, pokoknya di channel ini saya pingin menunjukkan bahwa Traites dan sekitarnya itu bukan tempat yang hanya bisa dipandang sebelah mata ya, atau yang sisi negatifnya aja gitu ya. Dan saya rasa sih ada sesuatu yang bisa dibanggakan gitu dari ini ya, dari kaum mudanya, ide-idenya gitu ya. Dan mudah-mudahan saya juga bisa menemukan ini ya, anak-anak muda yang ada di daerah Traites dan sekitarnya, di daerah Prigen juga mungkin ya, yang bisa diajak untuk ini ya, siapa tahu bisa dimunculkan juga ya guys ya, atau mungkin bersedia untuk masuk ke channel saya gitu loh guys. Terus kemudian bisa mengemukakan atau menunjukkan ide-ide yang ada di tempatnya dan sebagainya gitu ya, supaya orang yang ada di luar Prigen, luar Traites gitu bisa mengenal gimana sih yang ini di daerah Traites, Prigen dan sekitarnya itu perkembangannya kayak apa gitu. Dan seperti yang ada di sini di daerah Sentong ini juga menurut saya sih udah cukup ya, udah cukup untuk menunjukkan bahwa tempat yang menurut saya sih pelosok gitu ya, itu nggak nggak hanya bisa dipandang sebelah mata aja gitu ya. Dan dari sini bisa mungkin suatu saat bisa memunculkan ada ulama-ulama gitu ya, karena di sini ada pondok pesantren Singa Putih gitu guys ya. Ini bisa dilihat ya, ini pondoknya itu perkembangan ya, kalau nggak salah, perkembangan tempat yang menjadi bagian dari pondok pesantren Singa Putih. Kalau menurut saya sih tempatnya itu udah ini ya, udah keren gitu loh guys ya. Tinggal gimana sih untuk pengembangan dari sisi kualitasnya aja sih itu. Dan kalau menurut saya sih dengan adanya ini ya, dengan adanya pondok pesantren ini bisa menjadikan tempat ini bisa bisa lebih maju lagi ya. Masyarakat di sini bisa berdaya gitu loh dengan adanya pondok pesantren. Terus kemudian di sini bisa dilibatkan masyarakatnya, itu pasti mungkin lebih keren lagi guys ya. Dan kalau di sini sih karena tempatnya itu kan dekat dengan ini ya, lahan pertanian. Nah, dan saya juga melihat ada beberapa sektor ya, maksudnya area gitu ya. ada beberapa area yang ini yang juga dimiliki oleh pondok pesantren ini yang bisa dikembangkan lebih lanjut ya, mungkin digunakan untuk pertanian, belajar untuk bertani dan sebagainya. Karena gimana suatu saat sumber bahan makanan pokok ya, yang menjadi dasar mungkin bahan pangan itu pasti akan dicari gitu ya, dan akan dibutuhkan. Dan itu juga dibutuhkan gak hanya ini ya oleh orang-orang yang bercocok tanam secara tradisional ya, memang kita masih membutuhkan gitu ya, tapi kita juga membutuhkan orang-orang yang ngerti cara menanam yang lebih modern lagi gitu ya. Jadi pertanian nggak dianggap juga sebagai sektor atau bidang yang bisa dipandang sebelah mata gitu guys ya. Itu bisa dilihat ya bahwa yang saya katakan tadi itu benar, kalau di sini merupakan pondok pesantren Singa Putih. Nah ini guys ya. Oke. Nah, yang ada di sebelah sana itu kayak ini ya, kayak gedung gedung pemerintahan ya. Jadi lucu ya. Terus kemudian di sini orang yang yang mengikuti kegiatan yang ada di sini, maksudnya itu yang jadi santrinya ya, itu
bukan hanya orang dari sini aja kayaknya ya. Mungkin pada awal-awalnya memang orang sini, cuma kalau saya lihat itu di TV juga udah dipromosikan, pasti yang ini yang masuk ke sini atau punya daftar ke sini itu ya dari teman-teman yang lainnya ya, seenggak-enggaknya ya dari Jawa Timur gitulah, bukan di daerah maksudnya bukan lokal saja, lokal Pasuruan aja, tapi juga mencakup ke daerah yang lainnya ya. Dan ini juga yang membutuhkan suatu kerja keras gitu loh guys ya, untuk menjadi seperti sekarang ini. Dan ini kalau saya sih udah bagus ya, tinggal gimana sih menata supaya pondok pesantren yang ada di sini itu bisa lebih bagus lagi dari sisi kualitasnya, terus kemudian dari manajemennya juga gitu, karena dengan adanya itu semua pasti akan membuat pondoknya itu jadi lebih bagus gitu guys ya. Oke, dan di sini juga tidak tidak menutup untuk santri yang cowok saja, tapi juga santriwati ya. Ini juga ada ya, ditampung atau diterima juga di sini. Dan untuk pondokannya atau mungkin kayak asramanya gitu ya, betul ya namanya kayak asrama gitu, mungkin itu dibedakan ya, iyalah guys ya. Oke guys, makasih pokoknya ya udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan dari Desa Sentong Desa Sentong saya akhiri, pokoknya makasih banget udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.